Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaqaw wa amilus salihati ila yaumil ma'ud amma ba'd. Yang kami hormati Abu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang kami hormati Al-Mukarramun, Al-Fadilah, para anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dirahmati Allah, Saudara Kepala Sekretariat MPU Aceh beserta seluruh jajaran yang kami hormati dan terima kasih kepada radioku yang telah mensyiarkan kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Para abu dan umi sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya lah kepada kita semuanya, sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul di gedung Serbaguna Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba ini dalam rangka kita melakukan dua sidang sekaligus. Yang pertama, sidang paripurna istimewa 2 dengan agenda pengukuhan anggota MPU Aceh pengganti antar waktu utusan Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini teman baru kita, yaitu Tunku Haji Ibrahim Agani sebagai anggota yang baru di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan utusan provinsi Tunku Muhammad Nur, juga teman kita yang pada malam ini yang kita inginkan adalah adanya 47 anggota MPU provinsi kita. Pemilihan yang kita lakukan dalam sidang kedua, paripurna istimewa yang kedua, memilih 2 orang pengganti antar waktu. Ternyata 1 hari sesudah itu Allah memanggil lagi salah satu anggota MPU kita, yaitu almarhum Walid di Bakongan. Sekarang ini kita belum sempurna. Jadi tetap posisi pada berada dalam keadaan kurang 1 orang. Jadi belum lengkap 47 orang. Terkait dengan apakah kita akan mengisi kembali menyempurnakan 47 dan juga salah satu dari unsur pimpinan, ini akan kita musyawarahkan kembali nantinya, karena mengingat masa bakti kita ini sudah sangat dekat. Berdasarkan kanun, 3 bulan lagi sebelum kita berakhir harus melaksanakan musyawarah besar kita. Jadi melihat
waktu yang sudah sangat sedikit, ini apakah nanti kita akan melakukan PAW terhadap almarhum Walid Bakongan dan juga unsur pimpinan yang satu orang lagi nanti akan kita lihat. Karena sampai dengan sekarang mulai tahun 2017 sudah 7 kali perubahan SK. 7 kali perubahan SK Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini. Mudah-mudahan mungkin kalau ini pun bukan yang terakhir berubah, mungkin hanya satu lagi lah. Kita berdoa kepada Allah untuk berubah SK itu jangan sampai terus berubah dengan adanya berpulang ke rahmatullah anggota MPU yang kita cintai ini. Para abu tengku yang dirahmati Allah, kepada para anggota MPU yang baru bergabung dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi, kami harap untuk pertama sekali membaca, mempedomani kanun dan juga tata tertib yang sudah kita sepakati dari awal itu sebagai bahan dalam kita menjalankan organisasi itu Majelis Permusyawaratan Ulama ini. Banyak fatwa-fatwa yang sudah dihasilkan dan juga tausiah-tausiah yang sudah dihasilkan. Kami harap kepada 2 anggota yang baru untuk senantiasa membuka, membaca agar menjadi bahan di dalam hal kita menjalankan tugas di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini. Para abu umi yang dirahmati Allah, selanjutnya terkait dengan tema sidang paripurna kita, yaitu yang kelima dengan agenda pemindahan kuburan menurut perspektif hukum Islam pada waktu tsunami dalam kondisi yang tidak menentu, banyak sekali mayat-mayat yang bergeletakan di mana-mana, maka pada waktu itu juga terjadinya penguburan mayat di mana-mana dengan tidak memperhatikan karena kondisi yang tidak memungkinkan pemilik tanah dan sebagainya. Sesudah beberapa tahun kondisi normal, terjadilah pembangunan kepemilikan tanah yang sudah ada pemiliknya, dan disinilah termasuk salah satu permohonan dari sepemilik tanah agar kuburan yang ditanam mayat dulu pada waktu tsunami dalam kondisi yang darurat pada waktu itu agar bisa dipindahkan. Dan juga yang kekinian, mayat yang meninggal karena COVID yang pada awal-awal kuburan itu disediakan oleh pemerintah Aceh, yaitu di Belang Bintang. Sekarang sesuai dengan perkembangan COVID dan ilmu pengetahuan, tidak seheboh pada awal-awal pandemi COVID ini, maka sebahagian keluarga meminta kepada pemerintah Aceh supaya saudaranya yang sudah dikubur oleh pemerintah Aceh untuk bisa digali kembali dan mereka berkeinginan untuk bawa pulang ke daerah mereka masing-masing. Hal ini sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di pemindahan, penggalian, tapi mungkin secara hukum yang biasa
sudah dijawab oleh guru-guru kita, tetapi secara kelembagaan, sesudah kami melihat-lihat keputusan-keputusan yang sudah ada di Majelis Permusyawaratan ini, belum ada yang terkait dengan pemindahan mayat. Kalau Abi Hasbi mengatakan bukan pemindahan kuburan, pemindahan mayat, kuburan tidak dipindah. Jadi melihat ini dan tuntutan dari sebahagian masyarakat kita agar bisa memindahkan yaitu mayat keluarga mereka yang ada di Banda Aceh ini kepada tempat kampung mereka masing-masing, maka perlu pemikiran dan kajian dari Majelis Permusyawaratan Ulama ini yang mendalam, yang mudah-mudahan kajian itu bisa menghasilkan sebuah keputusan hukum yang menjadi pegangan kepada semua pihak. Para pemateri kita telah membahani kita terkait dengan tema sidang itu, tetapi tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang telah dipersiapkan dari risalah yang sudah ada itu, maka butuh seluruh anggota MPU untuk memberikan perhatian yang sangat mendalam terkait pemindahan kuburan yang terjadi di Aceh kita sekarang. Ada pemindahan kuburan karena selain dua tadi yang kita sebutkan, ada pemindahan kuburan karena pembangunan jalan tol yang disinyalir bahwa kuburan-kuburan yang kena proyek tol ini adalah kuburan para alim ulama yang dahulu-dahulu. Kedua ini perlu kita pertimbangkan dalam konteks hukum kita agar jangan terlalu zariah yang membuat bisa seenaknya memindahkan setiap kuburan sesuai dengan kehendak masing-masing dan juga untuk tidak juga membatasi dengan secara ketat bahwa sama sekali tidak ada boleh pemindahan-pemindahan. Itu pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam hal ini telah mendatangkan para ahli yang besok insya-Allah juga kita undang di sidang paripurna kita ini, yaitu Dr. Haji Syahrul, untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana kondisi, berapa hari mayat nyanbruk lang kuburan, akibat kondisi mayat yang berpenyakit. Nah, ini kita datangkan besok, sekalipun beliau telah membekali kita di dalam risalah itu, tapi besok kita minta Dr. Syahrul untuk hadir bersama-sama kita di sini untuk menyampaikan pemaparan yang terkait dengan kondisi mayat yang setelah dikuburkan itu. Banyak misalnya di dalam ibarat kitab kita boleh digali selama belum berubah. Berubah itu harus kita tanya kepada para ahli. Berapa hari mayat itu tidak berubah di dalam kuburan? Inilah yang akan kita tanya kepada para ahli besok. Mudah-mudahan dengan pemaparan para ahli terkait dengan kondisi mayat di dalam kuburan itu bisa menghasilkan sebuah keputusan hukum dan juga beberapa tausiah yang harus kita sampaikan kepada pihak terkait dan menjadi pegangan bagi masyarakat kita. Para abu hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan pelaksanaan kita sidang ini, insya-Allah kita akan melakukan dari malam ini sampai dengan esok sore.
bisa menghasilkan beberapa keputusan yang baik, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kita di dalam hal mengkaji ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kepada kita semuanya dan dapat kita melaksanakan tugas kita dalam sidang kali yang berbahagia ini. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada dua anggota MPU yang baru, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh para alim ulama kita, guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membimbing umat kepada arah yang lebih baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ketua yang telah menyampaikan khutbah iftitah untuk mengakhiri acara pembukaan sidang pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita berdoa. Yang selanjutnya kita mohon berkenan untuk memimpinnya Abu Asnawi Abdullah MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma la tana' fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan pembukaan sidang paripurna 5. Untuk itu sidang kita skor sampai besok pagi jam 9. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.